Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.2 gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan oleh saya Kamisa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan Ibu Fitriani SPD sebagai fasilitator dan Bapak Firdaus Nuzula Al-Amani SPDGE sebagai pengajar praktik. Nilai-nilai guru penggerak. Peranan nilai-nilai guru penggerak sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari dan penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak, karena guru penggerak diharapkan dapat memimpin dan mengelola perubahan dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak: pertama, berpihak pada murid; kedua, reflektif; tiga, mandiri; empat, kolaboratif; dan lima, inovatif. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan adalah sebagai berikut. Pertama, berpihak pada murid. Setiap anak dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya akan benar-benar harus memahami kodrat alam yang dimiliki murid, baik itu mengenai bakat, minat, serta potensi murid, agar pembelajaran yang saya lakukan akan lebih bermakna dan menyenangkan. Agar pembelajaran berpihak pada murid, saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dengan nilai berpihak pada murid. Yang pertama, sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif secara menyeluruh. Kedua, setelah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar murid. Ada murid memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan murid dapat mengembangkan kodrat alam yang dimilikinya. Yang ketiga, menggunakan metode dan mode pembelajaran bervariasi dan inovatif serta kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman murid. Yang keempat, dalam menggunakan mode pembelajaran inovatif juga disertai dengan metode permainan dan ice breaking agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Gambaran diri saya yang kedua dengan nilai inovatif. Dengan nilai inovatif ini, saya akan mencari cara baru yang kreatif untuk mengajar dan mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, saya juga harus terbuka terhadap penggunaan teknologi, metode pembelajaran yang inovatif, dan pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid sehingga dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dengan nilai inovatif. Yang pertama, akan menerapkan pembelajaran dengan media yang menarik dan mudah dipahami, menggunakan media pembelajaran berbasis IT, video pembelajaran, dan hal-hal yang menunjang kegiatan pembelajaran demi meningkatkan proses pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, saya akan juga menjadi coach bagi guru lainnya dalam memberikan inovasi dalam pembelajaran serta memberikan bimbingan individual untuk guru-guru yang membutuhkan. Gambaran diri saya yang ketiga dengan nilai kolaboratif. Dengan nilai kolaboratif akan ada kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian dapat membangun rasa saling percaya, menghargai, mengakui, dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah sehingga terwujudnya visi dan misi bersama. Kemudian juga saling bekerja sama dalam tim untuk bertukar gagasan, mendiskusikan masalah, dan mencari solusi bersama guna meningkatkan pengalaman pelajar murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dengan nilai kolaboratif ini, yang pertama akan melibatkan orang tua atau wali murid serta masyarakat untuk mendukung mutu pendidikan. Yang kedua akan berbagi praktik baik dengan komunitas belajar di sekolah. Dan ketiga, berkolaborasi dan sharing dengan sesama rekan guru kimia, membahas tentang rancangan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid.
Keempat, berkolaborasi menyukseskan program-program sekolah baik yang bersifat intrakurikuler seperti menyukseskan proses belajar mengajar yang berpihak pada murid dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, pembinaan berbagai cabang seni, sains dan olahraga serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Gambaran diri saya yang keempat dengan nilai mandiri. Dengan nilai mandiri, saya akan selalu semangat untuk terus belajar dan upgrade diri untuk mengembangkan kompetensi diri. Kemudian senantiasa memampukan diri dalam melakukan aksi serta bertanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Kemudian memiliki inisiatif, open-minded dan menerima kritikan dan saran yang membangun dari orang lain. Mengambil inisiatif dan melakukan secara mandiri dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dengan nilai mandiri. Yang pertama akan meningkatkan kapasitas diri dengan belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dan berbagi praktik baik. Yang kedua, aktif mengembangkan kegiatan keprofesian dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar atau workshop baik secara daring maupun luring. Gambaran diri saya yang kelima adalah reflektif. Dengan nilai reflektif, saya akan melakukan introspeksi diri apa yang telah saya lakukan. Kemudian selalu mengevaluasi strategi pembelajaran yang dilakukan serta melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran agar lebih efektif sesuai yang diinginkan. Selalu membuka diri terhadap pengalaman baru yang terjadi dan mengevaluasi secara positif dan negatif. Dengan nilai reflektif, saya dapat terus belajar dan berkembang serta meningkatkan kualitas pengajaran saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dengan nilai reflektif. Pertama, di akhir pembelajaran saya akan melakukan kegiatan refleksi bersama murid untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang berlangsung menyenangkan atau tidak. Yang kedua, memanfaatkan hasil supervisi dari supervisor untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, memanfaatkan saran dan kritikan yang membangun dari teman sejawat. Demikian pemaparan demonstrasi modul 1.2. Semoga dengan gambaran diri saya di masa depan tersebut dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.